Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Para jamaah Masjid Darussalam yang saya hormati, malam ini kita akan menjelaskan atau menguraikan tentang surat Al-Baqarah ayat 14, 15, dan 16. Ayat ini masih menguraikan tentang perilaku ataupun ciri orang-orang munafik. Ciri orang munafik berikutnya setelah beberapa minggu kita kaji sebagai pendusta yang menipu, yang melecehkan para sahabat Nabi, dan yang sekarang adalah wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang telah beriman, yaitu para sahabat Nabi, mereka berkata amanna. Di hadapan sahabat Nabi, munafik itu berkata kami telah beriman. Wa idza khalau ila sayatinihim, dan apabila mereka pergi meninggalkan orang-orang beriman, kemudian bertemu dengan para setan, pemimpin mereka yang diserupakan setan, mereka berkata di hadapan kelompoknya, inna ma'akum, sesungguhnya kami masih tetap sekata, sepenanggungan bersama kalian. Innama nahnu mustahjiun, sesungguhnya kami ini hanya pengolok-olok belaka. Allah jawab, Allahu yastahji'u bihim, Allah membalas olok-olok mereka kepada orang-orang beriman. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah biarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, orang-orang itu adalah orang-orang yang telah mengganti ad-dhalalata bil huda, telah menukar atau boleh katakanlah membeli ya kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka pun tidak mendapatkan petunjuk. Para hadirin rahimakumullah, di sini ada beberapa
hal yang berhubungan dengan perilaku munafik. Disebutkan wa idza laqul ladina amanu. Orang munafik itu ketika bertemu dengan sahabat Nabi yang telah beriman, dengan tanpa rasa malu mereka mengatakan, kami itu telah beriman. Ini menurut satu riwayat, ayat ini diturunkan ketika orang munafik itu bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, memuji-muji. Ya Abu Bakar Siddiq, engkau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian bertemu dengan siapa? Umar. Ya Umar Faruk, engkau adalah pemisah yang antara hak dan batil. Ketemu dengan Utsman, ya memuji Utsman. Pas ketemu dengan Ali tahu, Ali katakan kepada mereka, munafik tadi, aslim wala tunafik. Kamu ngomong Islamlah yang benar, jangan menjadi munafik. Oh enggak, kami ini tetap aman nak. Nah, jadi gitu Pak ya. Wa idza qalu amanah, kami telah beriman. Tapi ketika mereka meninggalkan orang-orang munafik bertemu dengan kelompoknya, terutama para pimpinannya, munafik itu mengatakan, kami ini tetap bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok kepada sahabat-sahabat Muhammad tadi. Jadi di sini, Bapak sekalian, kita dapat mengambil secara gambaran umum, munafik itu bermuka dua. Ya. Jadi ketika datang ke nomor hiji, oh kami tetap pendukung setia, sampai kapanpun akan kami bela dan siap menjadi tim ses. Datang ke nomor 2, oh gini aneh, ya, ici kibung babarengan jeung dia, tenang weh saya mah. Nah, gitu saja. Jadi bermuka dua. Para hadirin rahimakumullah, ada yang terungkap di sini kalimat yang sangat mendalam sekali menurut ahli tafsir. Wa idza laqul ladina amanu. Ada kalimat laku itu bertemu. Sementara ketika bertemu dengan para pimpinan munafik lagi, mereka Allah mengungkapkan dengan kalimat kholau. Apa kholau itu? Kholau itu pergi menyendiri ataupun berkelompok bertemu dengan ya orang lain secara intens. Jadi di sini ada satu rahasia bahwasanya orang munafik itu ketika bertemu dengan orang beriman, sahabat Nabi, ya hanya seperti orang yang lewat saja. Jadi tidak begitu intensif pergaulannya. Hanya sewaktu-waktu saja. Ketemu amanah. Tapi ketika bertemu dengan syayatin, nanti saya ungkapkan setan itu siapa. Allah ungkapkan dengan kholau. Kholau itu apa? Ya, menyendiri atau pergi, ya, menyendiri, kemudian berkumpul secara rahasia. Jadi, ya, pertemuan ataupun kebersamaan orang-orang tadi dengan kelompoknya begitu intensif. Ya, sering kalau dipresentasikan ketemu dengan orang-orang yang beriman, ya sahabat Nabi hanya sekitar 25%. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang munafiknya, kelompoknya, mereka 75%. Nah ini kalimat laku dengan kholau mengandung rahasia betapa ya mereka itu ketika bertemu dengan orang yang beriman hanya sekedar kamuflase saja. Hanya sekedar lip service hanya lips gitu ya. Itu. No, lip service belaka. Tapi ketika bertemu dengan orang munafiknya sendiri kelompoknya, wah luar biasa, instan, ya, banget intensif. Ini kata ahli tafsir tentang rahasia laku lazina aman. Nah kemudian, ya, rahasia berikutnya, ketika bertemu dengan orang beriman,
mereka mengatakan amanna. Tidak ada kalimat penguat. Kami telah beriman. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang munafiknya sendiri atau kelompok mereka, mereka mengatakan inna ma'akum. Kami itu tetap masih bersama kalian. Jadi ada kalimat apa? Kalimat penguat, inna sesungguhnya. Apa rahasia di balik itu? Salah satu dari rahasianya ketika bertemu dengan orang yang beriman tidak menggunakan alat penguat, karena mereka ya menganggap bahwasanya orang-orang beriman itu sahabat Nabi ya keucapannya lah kaubaran can hatena sahabat Muhammad mah tuh kudu pakai inna ya sesungguhnya. Tapi ketika bertemu dengan kelompoknya sendiri mereka mengatakan inna sesungguhnya. Apa rahasianya? Karena orang-orang munafik yang ditinggalkan oleh mereka ketika munafik itu bertemu dengan orang beriman menaruh curiga. Ya. 75% mah bertemu di orang tapi kita masih kena sok tulal tolol kan itu ya. Buah-buah ya ta. Ya. Jadi dari munafik sendiri ada keraguan. Itu masih kena beserta kami atau memang mereka sudah jadi pengikut Muhammad? Nah, untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka munafik itu berkata dengan sahabatnya, inna ma'akum. Sesungguhnya kami ini masih tetap bersama kalian. Jangan ragukan lagi. Nah, itu salah satu daripada makna dibalik antara bertemu dengan orang beriman dengan menggunakan amanah, tidak ada penguat. Sementara mereka ketika bertemu dengan sahabat mereka sendiri dengan menggunakan kata penguat. Karena sahabat-sahabat mereka meragukan tentang sepak terjang mereka ketika bertemu dengan orang beriman. Maka untuk menghilangkan keraguan sahabatnya, si munafik itu mengatakan dengan inna sesungguhnya. Para hadirin rahimakumullah, di sini ada yang sangat menarik sekali. Allah mengungkapkan para pimpinan munafik itu dengan syayatin. Syayatin itu apa? Syayatin itu jamak dari setan. Ya. Jadi kalau ditanyakan, mahwa syaiton? Apa itu setan? Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, setan itu kalau diambil secara bahasa dari kalimat syatona. Secara bahasa diambil kalimat syatona. Apa syatona itu? Syatona itu artinya ba'uda, jauh. Ya. Nah, makhluk ini dikatakan setan karena dia jauh dari rahmat Allah. Ada lagi ya makna menurut istilah setan itu menurut istilah adalah setiap makhluk baik jin maupun manusia yang punya ya tugas ataupun peran ataupun sifat menggoda ya seseorang untuk terjerumus ke dalam dosa. Itulah ya yang disebut dengan setan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian dari mana asalnya setan itu? Kalau melihat dari firman Allah surat Shad ayat 72, setan mengatakan sendiri khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini ayat yang berhubungan dengan ketidakmauan setan untuk sujud kepada Adam. Ya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Mana mungkinlah api harus tunduk kepada tanah. Api lebih gagah, lebih mulia daripada tanah. Itu menurut setan. Nah, kemudian
bentuknya. Setan itu ada yang tidak terlihat, yaitu dari kelompok jin. Jadi ada yang dari jin, ya. Nah, kemudian ada juga dari manusia. Kalau manusia itu punya perilaku tadi, ya, merayu, menggoda seseorang, ya, untuk berbuat dosa, maka dia juga manusia dikatakan apa? Dikatakan setan. Makanya minal jinnati wan nas, ya. Allazi wassisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini ya hakikat atau asal muasal setan. Kemudian apa bedanya setan dengan iblis? Nah, iblis adalah nama bagi jin yang menolak untuk bersujud. Nah, sementara setan sifat umum bagi jin ataupun manusia yang tadi punya sifat menggoda, merayu, menjerumuskan seseorang ke dalam kenistaan. Itulah yang disebut dengan setan. Atau dengan kata lain, iblis itu induknya jin, ya, sementara Adam induknya manusia. Jadi lamun tanyakeun siapa bapaknya manusia, Abul Bashar. Kalau Abul Bashar adalah Adam, sementara Abul Jin bapaknya Ijin adalah iblis. Nah, iblis sendiri dari kata ablasa. Ablasa itu apa? Putus asa. Ya. Maka si iblis itu sudah putus harapan atau asanya dari mendapatkan rahmat Allah karena memang dilaknat oleh Allah. Para hadirin rahimakumullah, kemudian ya, setelah kita tahu tadi istilah asal muasalnya setan itu, saya ini hanya ambil sepintas saja karena bukan ahli persetanan gitu ya. Apalagi ahli perjinan gitu ya. Aduh. Ya, tapi ada Pak, sahabat saya ya kiai yang lain juga yang memang bisa bang berhubungan komunikasi bersahabat dengan jin gitu. Ya, ya itulah dunianya mereka ya silakan bisa gitu ya. Boro-boro ningali jin, hitut ke pokok teka tingali. Nah, sifat dan karakter setan. Sifat setan adalah al-giwayah. Yang pertama. Yang kedua al-adawah. Yang ketiga al-khida. Yang keempat al-istihwaz. Nah, apa itu giwayah? Giwayah itu ibadul bashar an taatillah, menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah dengan cara waswas, ya, yuwaswisu. Itu sifat mereka yang pertama. Ini cirinya, ya, menjauhkan, menghadang, ya, manusia untuk berbuat taat. Itu sifat karakter setan. Nah, kayak bisa ayat tadi orangnya, ya, itu. Yang kedua apa? Al-adawah, memiliki sifat selalu memusuhi. Makanya di Quran dikatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhu aduwa. Setan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Banyak tuh firman-firman Allah yang mengungkapkan tentang adu mubin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattahidu ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi kalau sifat ini ada pada seseorang, ya saya lah contoh, ya, disifati dengan memusuhi, itu sudah ada sifat setan di sini. Ya. Yang kedua, yang ketiga maaf, al-khida. Setan itu menipu. Ya. Menipu. Ya. Jadi menipunya gimana? Menjanji, diantaranya adalah dia menipu orang-orang yang sering berinfak dengan tipuan, ya, bahwasanya akan membuat fakir.
Innallaha ya ada satu firman Allah, wallahu ya'idukum syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan fakir. Wallahu ya'idukumul maghfirata, dan wallahu ya'idukumul, sedangkan Allah menjanjikan kekayaan. Jadi dia menipu, rek naon adalah infak segala dipakireun da teh. Ya, itu ngamanjakeun orang fakir, ya, jadi malas tedek usaha. Nah itu setan, ya. Jadi dia menipu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat setannya istihwaz. Apa istilah itu? Yaitu memalingkan seseorang, ya, dari kebenaran menuju sesuatu hal yang buruk. Nah itu hadirin rahimakumullah, ya, sifat ataupun karakter setan. Kemudian, ya, karena dia memiliki sifat seperti itu, maka, ya, kita harus waspada. Lalu bagaimana supaya kita terhindar darinya? Allah sendiri memberikan kepada kita cara. Wa imma yang zaghannaka minas syaitani nazghun fasta'idz billah. Bila setan akan menggoda kepadamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Diungkapkan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara untuk menghindarinya dari tipu daya setan tersebut, qiraatul Quran, membaca Quran, terutama surat Al-Baqarah, yang kata Nabi kalau dibacakan surat Al-Baqarah, syukur-syukur dari awal sampai akhir, 286 ayat, atau kalau diambil dari awalnya sampai dengan wa ulaika muflihun, kemudian tengahnya ayat kursi, wa ila hukum, terakhir walillahi ma fis samawati wa fil ard, yang suka dipakai tahlilan oleh kita, itu akan melindungi, ya, rumah kita, tempat tinggal kita dari pencurian, kata baginda Nabi, dari godaan setan, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh jin, teluh, santet, dan lain sebagainya. Itu baca Quran, terutama surat Al-Baqarah. Kemudian apalagi zikrullah, zikir kepada Allah juga adalah penangkal, ya, dari tipu daya setan. Baik itu dengan la ilaha illallah, subhanallah, ya. Kemudian lagi yang bisa melindungi kita dari setan adalah wudu. Nah, wudu ini, ya, salah satu cara untuk apa? Untuk menghindari, ya, tipu daya setan. Kenapa? Karena, ya, dengan wudu, contoh lagi dengan qomat, itu kata Nabi ketika adzan dia menyingkir, setelah adzan datang lagi, ketika qomat nyingkir lagi. Maka, ya, sholat, wudu itu cara untuk kita mengusir tipu daya setan tadi. Para hadirin rahimahullah, nah, Allah mengungkapkan munafik, pimpinan munafik itu dengan setan. Jadi pimpinan munafik itu diserupakan dengan setan. Kenapa? Karena sifat-sifat setan tadi ada padanya. Satu, riwayah, memperdaya. Yang kemudian adawah, permusuhan, ada di situ. Kemudian al-khida, menipu, ada. Ya, menggelincirkan, ada. Maka sifat-sifat itu ada pada pimpinan munafik. Allah katakan syayatin. Mereka itu sebagai apa? Manusia tapi memiliki sifat setan. Kalau sesuatu sudah diumpamakan, berarti, ya, itu sifat atau perilaku itu sudah benar-benar melekat. Ya, saya mah kos maung gitu. Nah, itu kalimat sifat kos maung kayak keberaniannya luar biasa gitu ya. Ya, nah itu. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya ketika mereka bertemu dengan para pimpinannya nanya, kamu itu gimana sih? Kami perhatikan suka bulak-balik kan itu.
hadir jeung majlis, datang ke majlisnya Muhammad, terus ya balik. Ketika mereka membagikan ghanimah, ikut ngantri. Jangan-jangan nih cek saat eta pimpinan munafik teh, kamu sudah terpedaya, sudah terpincut, ya bisa jadi sahabat Muhammad ya. Bos tenang, indah ma'akum, kami masih tetap bersamamu. Tong ragu deui. Atuh kunaon datang ka ditu we, sering-sering deui. Innama nahnu mustahjiun. Kami mangan seukur naon istihza teh, memperolok-olok. Jadi mustajun teh sifat seperti kemarin saya sampaikan, menyanyi dengan penyanyi. Nah beda kan? Nah kalau menyanyi mah kita semua bisa, tapi kalau penyanyi tidak semua orang bisa, karena penyanyi mah sudah menjadi profesi. Nah ini juga sama, Allah ungkapkan mereka itu dengan mustahziun, mengolok-olok. Para hadirin rahimakumullah, istihza, ya, mengolok-olok di dalam Islam ini adalah suatu perbuatan dosa yang dilarang. Ya. Kenapa demikian? Karena sifat istihza ini, mengolok-olok atau mengejek orang lain, ya, sangat berbahaya sekali. Bahaya dari sisi agama karena termasuk dosa besar. Ya. Itu. Di dalam surat Al-Hujurat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun an qaumin. Ya, asa ayyakuna. Janganlah kau mengolok-olok. Sebab yang diolok-olok itu bisa jadi adalah lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-olok. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah dengan tegas jangan mengolok-olok. Ya. Kemudian mengolok-olok ini yang sedang kita bahas termasuk sifat munafik. Ya. Itu. Ya. Termasuk sifat munafik yang sedang kita bahas, mustahziun. Ya. Kemudian lagi mengolok-olok atau mengejek seseorang itu secara agamis ya, dari sisi agama dia akan menghapus amal kebaikan kita. Sama seperti ibadah perbuatan zolim yang lainnya. Yang oleh Nabi diumpamakan sebagai orang muflis, orang yang bangkrut. Ya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi juga rajin membuli, mengolok-olok, mengejek orang. Maka pahala-pahala yang didapatkan dari ibadah-ibadah tadi akan beralih ya kepada orang-orang yang mengolok-olok dan mengejeknya. Ya, orang-orang yang diolok-olok atau diejek. Ya, jadi amalan orang yang mengolok-olok akan terhapus. Oleh karena itulah, maka ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai ada istilah capek gawe teu kapake. Ya, susah payah kita teh, lamun rek salat tahajud berpasang waker. Punya jam digital di setting, alarm jam 2, jam 3. HP, waker. Terus gimana? Bangun, maksakeun, baca Quran. Tapi sebentar di waktu subuh, sudah mulai ngejek, sudah mulai mengolok-olok, sudah mulai pasang status yang sifatnya nyinyir. Hapus. Gitu ya. Jadi kos diare ya minum, keluar deui, borosot deui. Itulah orang-orang yang menzolimi orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya sifat ya mengolok-olok ini kalau terjadi di antara sesama keluarga ini akan menjadi salah satu sebab putusnya hubungan kekerabatan atau termasuk dalam qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu bahaya dari sisi apa? Agamis, tapi juga ada dari sisi psikologis. Ya. Mengolok-olok bisa menyebabkan luka di batin orang yang diolok-olok. Nyai hate saya pusing kan. Dan itu tidak bisa sembuh begitu cepatnya kalau hati sudah terluka kan. Bisa bertahun-tahun bahkan bisa ke bawah maut.
Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau seseorang mengolok-olok itu akan merusak harga diri orang lain. Akan direndahkan orang lain. Harga dirinya bisa tercoreng, bahkan jatuh karena diolok-olok. Nah, ini sedang ramai kan di medsos. Tidak tinti gitu. Saya suka menyayang karunya teuing eta. Amal solehna diaur-aurkeun ka batur, diolok-olok. Ya, dicari kesalahannya. Terus ya, sampai terang benderang. Nah, kemudian yang berikutnya, secara pedagogis ya, mengolok-olok akan menumbuhkan budaya bullying. Nah, bullying kan sekarang sedang pembulian gitu ya. Di sekolah, di tempat pekerjaan, ya, sering terjadi pembulian. Itu akibat apa? Akibat dari mengolok-olok. Maka orang akan membalas dengan membuli orang yang mengolok-olok. Saya dulu pernah Pak di pesantren, ada teman saya gitu ya. Saya sok keherian santri tamat SD deh umur 10-12 tahun lah, keluar SD 14 tahun. Ya. Yuk usah di senior teh anu si Amang, saya Amang senior lah udah lama mondoknya, udah 10 tahun ke sana. Diherian we, dieleng tapi kabudak nangis gitu ya. Ya, sering dieleng. Saking kesel-keselna eta. Budak teh kesel. Ya, keur tidur we. Si eta teh nyampurkeun teh minyak gula dicampur dengan cai. Terus itu diaurkeun ke pratun atuh keur tidur teh digurumut sirum. Saha cenah itu cenah. Wah, repeh we mana sini. Jadi menimbulkan dendam, menimbulkan pembulian dari junior ke senior. Ya. Dan yang terakhir, secara fisiologis mengolok-olok itu akan menimbulkan kebencian dan balas dendam. Tadi saya sampaikan, balas dendam. Makanya Islam melarang keras kepada kita untuk dari sifat mengolok-olok. Nah, caranya gimana? Jaga lisan. Ya, Nabi sering mewanti-wanti kepada kita semua dengan sabdanya, di antaranya mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau iman termasuk barang siapa yang beriman dengan sempurna kepada Allah, jaga lisan. Bila perlu seperlu nawe gitulah. Itu perlu teuing mah tidak usah diucapkan ya. Kemudian lagi ada pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dari menjaga lisan. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu apa bahaya mengolok-olok dari sisi agama dan dari sisi psikologis. Nah, setan tuh punya perilaku itu. Jadi kesimpulannya lamun aya jalma nu sok mengolok-olok orang lain, nah eta teh perilaku orang munafik mustahziun. Nah, selanjutnya bagaimana perilaku munafik ini oleh Allah? Allahu yastahzi'u bihim. Mereka mengolok-olok orang beriman, yang membalasnya bukan orang-orang beriman, tapi Allah sendiri. Tuh gitu Pak. Jadi bukan sahabat Nabi yang membalas ya sifat julidnya orang-orang munafik, tapi Allah sendiri yang membalas. Allahu yastahzi'u bihim. Satu tah balasan dari Allah. Yang kedua, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dua, balasan Allah kepada orang yang mengolok-olok orang beriman. Berarti dapat diambil satu kesimpulan. Kalau orang sudah dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah karena kesolehannya, hati-hati. Jangan sakiti dia. Sebab sekalipun dia tidak membalas, Allah yang akan membalasnya. Sesuai dengan sabda Nabi, man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, ya, orang yang dekat kepadaku, orang yang soleh kepadaku, kata Nabi, fa'adzantu bil harbi. Aku sudah menempuh gendang perang. Allah nggak balas apa. Ya, maka ada istilah hati-hati kawalat. Damul ulama masmum. Darahnya ulama, darahnya orang soleh itu mengandung racun.
Bisa apa? Bisa mengena kepada kita sekalipun orang soleh itu tidak membalasnya. Siapa yang bertindak? Allah sendiri. Nah, seperti ini. Orang-orang yang beriman diolok-olok, orang munafik. Allah nu ngabalesna. Allah yastahjiu bihim. Allah nu ngabalesna. Matak abdi mah takut sieun ya. Ka ulama, ka para kiai nu saroleh, aduh sieun. Paling takut. Kamu bicara di hadapan orang lain ya biasa, tapi di hadapan mereka ya khawatir. Banyak Pak. Banyak dialami. Saya punya teman ya waktu di pondok, waktu di Sukabumi. Orangnya pinter. Tapi ketika ketemu dengan temannya lagi, masih anu, terang-terang, aduh, nang, ji, Allah, teh, karunya, orang itu berurusan yang polisi, tangkap, nah, terus ketemu lagi jeung si anu, orang Purwakarta, pleret, masih anu, stres bu, aduh, ini gitu, kaget saya Pak, stres, ya, ketemu lagi dengan teman yang di Bogor, nah, sebulan, ingat tendang baheula keur di Sukabumi. Nah, oh iya. Apa itu? Ini orang ini 1, 2, 3 orang ya datang ke guru saya Kiai Haji Ang Hasan Sadili. Ngabohong Pak. Ngabohong teh Kang, bade uih ke bumi. Mangga bade uih mah. Ternyata tidak pula. Dia di belakang berguru kepada seorang guru yang tanpa sepengetahuan guru saya sendiri. Oh gening cek ang teh. Ada laporan. Si anu teh ang tuh wih. Kadi itu kasih anjur cenah. Kasih anu oh gening ngabohong gening. Nah, ininya. Itu Pak. Wah, menurut disumpun heula punya pesantren. Agung santrina banyak. Kasus bro bubar. Urang peleren itu sami eta mah teu stres. Oh iya, nu kasebutkeun kawalat ti guru teh. Ieu nu kasebutkeun Allah nu ngabales ka saha? Ya, ka jalmi soleh, lamun eta jalmi soleh teh geus sakit. Makanya Allahu yastahjiu bihi. Allah yang membalas olok-olok mereka. Bagaimana bentuk pembalasan Allah kepada orang-orang yang mengolok tadi? Satu, al-kasfu an-nifaqihim fid dunya. Bentuk balasan Allah kepada orang-orang yang mengolok-olok tadi, Allah bukakan kemunafikannya di dunia. Terbongkar kemunafikannya. Terbuka aibnya. Ya, sabuni-bunina ya, itu nyumputkan akhirnya terbuka-buka. Ini satu balasannya. Yang kedua, balasan Allah kepada munafik tadi, ihbatu maka adihim bisuhriyah minhu. Ya. Tipu daya mereka menjadi bahan guncingan. Terus kabuka teh, langsung viral. Kadang-kadang ada gini Pak, orang terbuka ketahuan dosa tapi viral. Ya kan? Tertutup, ditutup di Allah. Hanya sekedar 1-2 orang yang tahu. Tapi ya mantep. Rame, viral. Itu bentuk balasan Allah kepada orang yang munafik yang mengolok-olok tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ja'lu ibadatim subbatan alaihim. Ibadah yang mereka lakukan justru menjadikan apa? Bukan mendatangkan pahala, akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan siksa. Ya. Kenapa? Karena ibadahnya tidak terima. Jadi ibadah mereka sia-sia. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Karena ada kemunafikan lamun salat kayak kusal-kisal. Males. Terus wala yunfiquna illa wa hum karihun. Lamun infak oge kapaksa. Makanya infaknya jadi istilah infak iuran paksa gitu. Kemunafik macam. Berat. Yang artinya apa? La tuqbalu tidak diterima oleh Allah. Ini balasan Allah kepada orang munafik yang mengolok-olok tadi. Kemudian yang berikutnya al-iqab bil misli fil akhirah.
Orang-orang munafik tadi yang mengolok-olok orang beriman, Allah balas olok-olok itu dengan apa? Siksa di akhirat nanti. Al-yauma yusharu minal ladzina kafaru. Kemudian ayat lagi, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dalam surat An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di dalam dasar neraka yang paling rendah. Ya. Dan yang kelima, akibat ya balasan Allah kepada orang munafik tadi, ya, yang mengolok-olok orang beriman, apa? Raddu kaidihim ila nuhurihim. Allah kembalikan tipu daya itu kembali kepada mereka sendiri. Artinya jadi bumerang, artinya jadi senjata makan tuan. Jadi bikin ranjau tanpa disadari, ranjau itu lupa dia pasang keinjak kena aneh-aneh. Nah itulah akibat daripada perilaku orang munafik yang istihza ataupun molok-olok kepada orang beriman, dibalas dengan Allah seperti itu. Kemudian apa balasan Allah kepada orang munafik tadi yang melakukan mustahziun, yang mengolok-olok? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah ya, wa yamudduhum, Allah biarkan mereka, ya, itu fitughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi lamun teh mah kieu dibukakeun ku Allah pintu-pintu kemudahan dalam usaha, dalam karir, dibukakeun. Sehingga ketika dibukakan, wah cenah ieu kuring teh tambah munafik gitu ya, tambah maksiat, tambah sukses rasaan teh. Nah, naon teh sebut teh? Keun, di naon teh? Di hayonan. Ya,